Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik dan teman-teman mahasiswa, saya kemarin bertanya kendala apa yang Bapak Ibu hadapi kalau mau melakukan penelitian tindakan kelas. Dan inilah jawabannya. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui problematika apa yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas dan juga melakukan percobaan, eksperimen bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajarnya. Penelitian tindakan kelas ini ruang lingkupnya kecil, yaitu kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Penelitinya adalah Bapak Ibu sendiri dan sifatnya praktis. Hasil penelitian ini akan Bapak Ibu manfaatkan untuk mengetahui problematika apa yang Bapak Ibu alami dalam pembelajaran di kelas, menemukan solusinya, dan mencoba melakukan pendekatan baru agar kualitas pembelajaran lebih baik dan hasil belajarnya meningkat. Bapak Ibu, sebetulnya yang perlu dilakukan pertama kali bukanlah menentukan judul atau mencari judul. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi dalam pembelajaran di kelas itu Bapak Ibu mengalami kendala, problematika atau masalah apa gitu. Nah, problematika itulah yang kemudian silahkan diidentifikasi. Setelah itu, kalau memang itu menjadi problem yang fundamental, silahkan diangkat menjadi tema atau objek dalam penelitian tindakan kelas. Sekali lagi, bukan judul yang pertama kali dicari, tetapi mengidentifikasi ada masalah apa dalam pembelajaran di kelas, ya. Masalah dalam pembelajaran di kelas itu kan banyak. Bisa jadi kalau Bapak Ibu sedang mengajar, ada anak didik yang mengantuk, ada yang fokus dan konsentrasinya kurang, ada anak didik yang kurang semangat mengerjakan tugas, ada yang sering terlambat mengumpulkan tugas, ada yang motivasi belajarnya kurang. Bisa jadi juga hasil belajar yang didapatkan tidak sesuai dengan target atau rencana yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Jadi masalah itu banyak dan Bapak Ibulah yang paling tahu problematika yang ada di dalam kelas. Karena dalam PTK ini Bapak Ibu adalah penelitinya sekaligus sebagai orang yang diteliti. Ini on the job research, ya. Kalau Bapak Ibu meneliti tentang hasil belajar, data yang dibutuhkan adalah nilai. Bisa diperoleh dari nilai ulangan anak didik. Teknik pencarian datanya bisa menggunakan dokumentasi. Kalau Bapak Ibu meneliti mengapa ada anak didik yang kalau Bapak Ibu mengajar ngantuk, bisa dilakukan wawancara. Kalau Bapak Ibu ingin meneliti mengapa banyak anak didik yang mengumpulkan tugasnya sering terlambat, bisa dilakukan checklist dan masih banyak lagi. Silakan Bapak Ibu menggunakan teknik dan instrumen pencarian data sesuai dengan data yang dikehendaki. Banyak pilihannya. Instrumen pencarian data yang baik adalah yang bisa membantu Bapak Ibu mendapatkan data yang variatif dan valid, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan
teknik pencarian data wawancara, maka instrumennya adalah panduan wawancara. Buatlah panduan wawancara yang bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari anak didik. Susunlah secara sistematis dari pertanyaan yang utama, pertanyaan pendukung, dan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih terbuka agar siswa bisa memberikan jawaban yang bervariasi dan sesuai dengan apa yang mereka alami. Misalnya Bapak Ibu mengajar KD-nya adalah memahami tata cara ibadah haji. KKM yang ditentukan 80. Metode yang pertama kali Bapak Ibu gunakan adalah ceramah. Setelah dilakukan evaluasi, hasil belajar anak rata-rata 70. Ini tentu belum sesuai dengan KKM-nya. Kemudian Bapak Ibu mengganti metode ceramah dengan menggunakan menonton video atau tayangan tata cara ibadah haji. Rupa-rupanya setelah dilakukan evaluasi, hasil belajarnya meningkat dari 70 menjadi 75. Ini namanya siklus kedua. Bapak Ibu berusaha lagi bagaimana agar hasil belajarnya bisa meningkat sesuai dengan KKM. Digunakan cara yang ketiga, metode praktek atau manasik. Dan setelah dilakukan evaluasi, alhamdulillah hasilnya sesuai dengan KKM 80. Jadi dalam penelitian tindakan kelas ini ada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Judulnya bisa dibuat penggunaan metode manasik untuk meningkatkan hasil belajar siswa memahami tentang tata cara ibadah haji. Kalau anak didik merasa jenuh, kurang semangat belajar di dalam ruangan kelas di siang hari, Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan pembelajaran di luar kelas agar mereka lebih semangat dan antusias lagi. Bisa dibuat judul PTK, penggunaan metode belajar di luar kelas untuk meningkatkan antusiasme dan semangat belajar siswa di siang hari. Kalau anak-anak mengalami kesulitan menghafalkan kosakata dalam bahasa Inggris dengan cara menghafal, Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan metode menghafal kosakata sambil bernyanyi. Bisa dibuat judul penggunaan metode bernyanyi untuk menghafalkan kosakata dalam pelajaran bahasa Inggris, ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa lagi mengalami kesulitan untuk mencari dan mengidentifikasi masalah lalu merumuskan menjadi judul. Karena pendidik itu berganti waktu, berganti peserta didiknya, dan masalahnya juga akan selalu muncul. Nah, setiap kali kita menghadapi masalah, itulah objek yang bisa digunakan sebagai penelitian tindakan kelas. Gunakanlah teori sesuai dengan objek penelitian. Kalau penelitiannya tentang motivasi belajar, banyak kajian-kajian psikologi tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Kalau yang diteliti tentang kemampuan menghafal, banyak teori tentang bagaimana meningkatkan kemampuan menghafal. Kalau yang diteliti tentang partisipasi belajar, strategi pembelajaran, banyak teori tentang pembelajaran aktif, ya, atau active learning strategies. Silakan Bapak Ibu pilih, dan sekarang Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan untuk mencari sumber referensi, karena selain ada dalam bentuk buku, juga tersedia melalui sumber-sumber belajar yang terbuka. Bapak Ibu,
penelitian tindakan kelas ini bermanfaat bagi kita sebagai pendidik agar kita bisa melayani mereka lebih baik, dan juga bermanfaat bagi anak didik agar anak didik bisa merasa belajar lebih nyaman. Bapak Ibu pendidik, marilah kita mulai melakukan penelitian tindakan kelas untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, semoga Allah memberkahi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.